Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini saya akan bagikan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 17. Sebelum itu mari kita dengar Alkitab Suara terlebih dahulu. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan ialah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang mutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah, memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri.
dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Pada Amsal 17 ayat 2, budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Pengertian budak zaman itu dan zaman sekarang tentu berbeda. Pada zaman itu, budak adalah orang yang sudah kehilangan haknya sama sekali. Dan biasanya budak diperlakukan semau-maunya oleh tuannya, tidak dihargai. Namun beda cerita kalau seorang budak dia berakal budi, seperti yang dituliskan Alkitab. Maka bukan hal yang mustahil, dia bisa berkuasa, dia bisa dihargai, bahkan lebih dibandingkan anak yang membuat malu saja. Saya akan bagikan salah satu tokoh budak yang seperti ini. Tokoh ini adalah Yusuf. Yusuf adalah budak di Mesir karena dia dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak Potifar, lalu kena fitnah, lalu dipenjara. Apapun statusnya, Yusuf tetaplah budak, tapi karena hikmat Tuhan, dia bisa menafsirkan mimpi Firaun dan dia menjadi tangan kanan Firaun. Jadi, meskipun kita memiliki awal yang buruk, tapi jika bersama Tuhan dan hikmatnya, kita bisa menjadi lebih baik. Hidup dan mati kita ini ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh manusia. Kalau kita bisa takut sama orang, harusnya kita lebih takut sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang empunya segalanya. Orang yang takut akan Tuhan, bukan hanya di perkataan, oh saya takut akan Tuhan. Tapi dari sikap hatinya, orang akan sungguh-sungguh taat karena mereka takut akan Allah. Karena orang yang takut akan Allah, tahu bahwa Tuhan melihat apa yang manusia tidak bisa lihat. Orang yang takut akan Allah tidak akan mempermainkan kasih karunia Allah. Orang takut akan Tuhan itu akan terpancar dari pertimbangan-pertimbangan hatinya. Bagaimana dia memastikan bahwa dia melakukan apa yang benar bukan hanya untuk dilihat orang. Seberapapun orang itu telah merugikan kita, kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan berbuat jahat sama orang. Kita tidak akan berusaha mencelakakan orang lain. Jangan malah berbuat jahat, apalagi mereka-rekakan yang jahat ataupun punya niat jahat. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.